Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua kembali dalam spesial program di edisi kali ini dengan tema kepedulian kita untuk bangsa dan negeri dengan doa dan silaturahmi. Dan telah hadir pula narasumber yang spesial, ada Kiai Haji Muhammad Halim Hafizahullah selaku Dewan Penasehat Silaturahmi Akbar dan Doa untuk Negeri yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus nanti. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semangat di awal tahun Hijriah ini, Ustaz. Insya Allah. Semangat, insya Allah. Alhamdulillah. Dan hadir pula Gus Burhan Hilal, Ketua Panitia Silaturahim Akbar dan Doa untuk Negeri. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat juga ini? Alhamdulillah, sehat. Perjalanan ke studio lancar ya tadi ya, Gus? Lancar, ya? Alhamdulillah. Kesibukan masih di Pagar Nusa ini kelihatannya? Ya, salah satunya yang ngurusin Pagar Nusa. Baik. Jadi pemirsa, Kiai Haji Muhammad Halim ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Takmirul Islam Surakarta. Kemudian Gus Burhan Hilal di antara kesibukannya juga merupakan pimpinan Pagar Nusa di Surakarta. Begitu ya, Gus ya? Ya, betul. Baik. Dan nantinya pemirsa dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 serta di line WhatsApp di 0811 255 3000. Dan langsung saja kita akan bertanya kepada Kiai Haji Muhammad Halim ini terkait dengan acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus nanti, Kiai ya? Insya Allah. Sebenarnya apa, Kiai, yang menjadi latar belakang diselenggarakannya event besar ini? Silahkan, Kiai. Terima kasih. Bahwa memang sebenarnya kita sudah sejak tahun 2016 kita mengadakan silaturahmi bersama para tokoh-tokoh yang awalnya sebenarnya yang mendahului saya sebenarnya adalah Ustadz Sukino sebenarnya. Almarhum Ustadz. Almarhum Ustadz Ahmad Sukino. Karena waktu itu waktu beliau takziah orang tua saya, beliau merangkul saya bahwa supaya diteruskan Bapak, gitu. Teruskan Bapak, teruskan. Ya teruskan apa? Ya teruskan untuk bersilaturahmi ke semua elemen umat Islam. Dan memang pondok kami, Pondok Takmirul Islam itu diantara visi pondok adalah sebagai perekat umat. Gitu. Visi pondok sebagai perekat umat. Maka sejak tahun 2016 pada waktu itu kami ketemu bertiga dengan almarhum Ustadz Ahmad Sukino dan Pak Dr. Zainal pada waktu itu. Waktu itu terpikir bagaimana kita mempertemukan para tokoh-tokoh, para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam Solo. Alhamdulillah terus berkelanjutan sampai pernah ada pertemuan akbar juga. Jadi silaturahmi agung pada waktu itu ya. Kita sebut silaturahmi agung di Masjid Agung Surakarta 2017. Nah, waktu itu tokoh-tokoh ulama-ulama Solo bisa kumpul semua dari NU, Muhammadiyah, MTA, beliau Ustadz Ahmad Sukino almarhum itu juga Masya Allah sebagai pendukung utama bersama dengan yang lain beliau aktif. Sesudah itu 2009 kita sempat mengadakan pertemuan 1.000 ulama, silaturahmi 1.000 ulama yang kita selenggarakan di Best Western. Hotel Best Western, dihadiri Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Tarim dari Yaman. Masya Allah. Waktu itu. Nah, sesudah itu
pandemi, maka kita terus tidak bisa mengadakan kegiatan hanya ya bersifatnya kecil, pertemuan informal para tokoh-tokoh kita ketemu. Cuman untuk yang besar belum bisa. Nah, ini dengan adanya pandemi sudah mulai berkurang, inilah kerinduan mulai muncul. Akhirnya teman-teman yang tergabung dalam grup silaturahmi mengusulkan ada pertemuan. Alhamdulillah kita tawarkan momen ini, wah langsung sambutannya luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kita bersepakat, yang dulu itu di Masjid Agung, kita sekarang merapat ke keraton supaya silaturahmi kepada keraton itu lebih dekat lagi. Maka penyelenggaraan kita tempatkan di pagelaran Karaton Surakarta itu. Melibatkan berbagai elemen, semua elemen umat Islam Surakarta, dan juga kita selenggarakan namanya expo Bazar apa itu? Muslim. Bazar Muslim tanggal 5, 6, 7 sejak hari Jumat habis Jumatan, nanti Sabtu, Ahad itu Ahad sore kita selesai itu. Nah, intinya kita mengusung tema dengan semangat hijriah, tahun baru, semangat tahun berhijrah, kita perkokoh ukhuwah Islamiyah dalam rangka membangun negeri dan dalam rangka mewujudkan Izzul Islam wal Muslimin. Itu tema kita. Memang ini bukan acara yang baru pertama digelar, Kiai, ya? Tidak, bukan. Dan kelanjutan dari berbagai event sebelumnya. Iya, betul. Ke Gus Burhan ini, Gus, terkait dengan persiapan, bagaimana persiapan hingga saat ini, Gus? Ya, alhamdulillah persiapan semuanya sudah kami siapkan, tinggal menunggu digelarnya saja, karena kebetulan memang saya termasuk yang kalangan muda ya, yang ada di dalam forum silaturahmi ulama. Baratnya ya kami selalu siap lah dawuh dari para kiai. Ya, kebetulan dari acara yang pertama dulu beberapa kali ya kebetulan saya yang dipercaya untuk pelaksanaan di lapangan. Nah, untuk persiapan kali ini ya sudah kami persiapkan semuanya, sehingga nanti pada hari H insya Allah gelaran silaturahmi akbar bisa terselenggara dengan baik dan aman, lancar, sukses, dan khususnya apa yang menjadi tujuan kami semuanya dalam bersilaturahmi, sehingga benar-benar bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat atau satu perbedaan yang menjadikan antar umat Islam atau antar elemen Islam itu menjadi terpecah belah. Itu yang paling penting. Ya, bahkan sudah ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung gitu ya, Gus ya, termasuk diantaranya adalah Khatmul Quran di Masjid Agung kalau nggak salah. Memang setiap kami menggelar acara pasti kami adakan juga Khatmul Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Nah, yang kemarin kita sudah laksanakan juga di pagelaran keraton hari Jumat ya. Hari Jumat yang lalu kita adakan juga khataman Al-Quran, yang mana itu juga mendapatkan respon yang sangat baik, bahkan dari keraton sangat mengucapkan terima kasih bagaimana keraton Surakarta didoakan dengan
dengan pembacaan Al-Quran, sehingga supaya keraton ini di Solo semakin benar-benar bisa juga menjadi ikon kota Solo yang tidak akan pernah mati ya, karena keraton kan ibaratnya kalau kita urut sampai ke atas kan ya peninggalan para wali songo ya, Mataram Islam, bahkan simbol-simbol keraton itu sebetulnya juga banyak simbol-simbol dakwah. Kenapa saya yakin para kiai memilih tempat di keraton pasti ada isyarah tertentu bahwa kita pun juga dalam kehidupan kita kan selain bersilaturahmi kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ternyata di keraton ini banyak sekali simbol-simbol dakwah yang mungkin masyarakat belum tahu ya, itu yang mungkin kita juga mempunyai tugas ke depan untuk bisa satu tujuan dalam berdakwah dengan keraton dan dengan para ulama kiai yang ada di forum silaturahmi. Ya, itu adalah alasan mengapa kegiatan itu dilaksanakan di keraton gitu ya Gus. Okay. Ya itu mungkin kiai yang lebih. Baik. Bahwa salah satu potensi negeri ini adalah Keraton Nusantara. Keraton Nusantara. Itu yang salah satu komponen penting sekali. Maka keraton ini harus ada satu sinergi dengan ulama. Bahkan dulu itu sebelum ada keraton ada para wali. Ya. Para wali itulah yang melembagakan dakwah mereka dengan dibuat keraton itu. Jadi keraton adalah lembaga yang menjadi perwujudan hasil dakwah para wali, sehingga itu menjadi sebuah lembaga pendidikan bagi bangsa Indonesia sejak zaman dulu, menjadi lembaga ekonomi bagi umat Islam, lembaga yang memimpin umat Islam, dan lembaga dakwah Islam itu keraton. Nah, kesini keraton kan kurang dikenal oleh umat, maka ini akan kita adakan pendekatan lagi untuk bersinergi lagi dalam rangka Izzul Islam wal Muslimin. Apalagi waktu itu kami pernah sowan ke Gusti Dipo, waktu itu tahun 2016 itu kelihatannya dengan Mas Burhan juga. Itu Gusti Dipo mengatakan bahwasanya keraton ini rajanya adalah Sayyid Abdurrahman Sayyidin Panotogomo. Jadi itu adalah satu ketentuan yang ada pada keraton, Sayyidin Panotogomo. Nah, ini yang tidak boleh hilang dari keraton. Maka kami tersentuh dengan pernyataan itu dari beliau sendiri. Waktu itu beliau sebagai pangageng parentah keraton, ratu yang dulu gitu. Maka kami sangat mengapresiasi itu dan kami ingin menindaklanjuti. Oleh karena itu dulu pernah kita selenggarakan di Masjid Agung. Nah, sekarang lebih mendekat lagi ke pagelaran keraton. Untuk menjalin kembali sinergi umat Islam, ulama Islam dengan keraton. Yang dulu pernah didahului oleh para dai-dai di Nusantara gitu ya. Iya. Masya Allah. Baik, ke Gus Burhan ini. Kira-kira nanti narasumber yang diundang untuk event ini tokoh-tokoh umat Islam yang ada di Surakarta atau juga mengundang tokoh-tokoh umat Islam nasional ya Gus? Silahkan. Nah, untuk ini karena memang forum ini kan memang namanya saja kan forum silaturahmi ulama dan tokoh umat Islam Surakarta. Nah, sehingga yang kami pentingkan adalah memang sisi silaturahmi, saling mengenal dari semua tokoh yang ada di Surakarta. Ya. Nah, seperti yang lalu-lalu, maka pembicara dalam
silaturahmi akbar nanti ya, ibaratnya juga representasi dari para tokoh-tokoh dari berbagai elemen Islam Muslim. Jadi ada Yai Dianafi dari Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama, ada Yai Ustadz Sihabuddin dari DSKS Iskarima, kemudian ada Ustadz Ahmad Rifai, Gus Rifai dari Al Hidayah, kemudian dari Muhammadiyah ada Yai Subari, kemudian ya dari Ta'mirul Islam ada Yai Halim, ya, kemudian dari MTA juga ada pimpinan saat ini pengganti almarhum Mas Sukino ya, Ustadz Nur Khalid, Saifullah, dan ya semua tokoh-tokoh elemen Muslim. Kemudian yang diundang ya hampir semua pondok pesantren, elemen-elemen Muslim, termasuk satgasnya juga kita gabungan dari Banser, dari Kokam, dari Satgas MTA, Satgas Al Hidayah, Jahidin, dan juga dari DSKS. Dan ini sangat penting karena silaturahmi tidak hanya dilakukan dari para tokohnya saja. Kalau dari para tokohnya dari Forum Silaturahmi, kita hampir setiap 3 bulan, secara rutin sudah sering bertemu, membahas sesuatu hal. Cuman untuk kita juga perlu membuat supaya ada ke bawah itu, sampai ke jamaah terbawah itu juga bisa saling silaturahmi dan saling mengenal. Ya. Agar pesannya sampai ke lapisan masyarakat. Sampai ke lapisan ke masyarakat. Bahwa kita umat Islam di seluruh raya khususnya bisa bersama gitu ya, Gus ya? Iya, bisa bersama, bersaudara, bersilaturahmi, dan saling mengenal, bahkan saling tolong menolong, saling membantu sesama Muslim, karena itu kan wajib. Dan itu poin yang menjadi tujuan event besar kali ini. Iya, betul. Dan sebetulnya di balik itu sudah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengadu domba, benturan antar elemen Muslim yang diselesaikan di dalam forum silaturahmi, yang banyak orang tidak tahu ya. Banyak aparat yang tidak tahu, sebetulnya banyak sekali. Jadi sisi manfaat dari kegiatan ini memang sangat luar biasa kami rasakan. Kita harus potong sampai di sini dulu, Gus. Dan kita harus jeda terlebih dahulu nih. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Baik, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik, pemirsa channel terpilih MTA TV dan pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita masih di spesial program ya, di edisi kali ini bersama Kiai Haji Muhammad Halim dan Gus Burhan selaku panitia silaturahim akbar dan doa untuk negeri yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus nanti ya, Gus. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kiai dan Gus Burhan, ada beberapa WhatsApp yang masuk dari Dwi di Karanganyar. Ini menanyakan, Kiai, apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari acara ini sehingga banyak melibatkan ormas Islam ini, Kiai? Silahkan. Tujuan yang terpenting ingin dicapai adanya ta'aruf antara elemen umat Islam. Itu ta'aruf. Karena walaupun mungkin sudah kenal nama, tapi kadang-kadang belum saling mengenal. Nanti setelah mengenal, kita lebih dalam lagi, nanti ta'awun, saling tolong-menolong.
Saling tolong menolong untuk apa? Ya untuk membawa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu dibawa oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, tetapi untuk membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin harus ada ta'awun antara umat Islam. Karena kalau tidak, maka rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Karena yang namanya rahmatan lil alamin adalah ya membawa kasih sayang bagi kehidupan. Kalau ada kezaliman ya harus dihilangkan. Ada penindasan dari satu yang kuat kepada yang lemah ya harus dihilangkan. Nah kalau umat Islam ini tidak bersatu, bagaimana akan bisa mengangkat kezaliman, bisa menghilangkan penindasan satu dengan yang lain. Maka umat Islam harus bersatu, dan setelah bersatu kita saling tolong menolong untuk membawa Islam ini kepada umat manusia sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Itu cita-cita kita. Tujuan kita di kita. event kali ini Iya. ya. Untuk lebih pastinya barangkali bisa nanti Mas Dwi atau Mbak Dwi di Karanganyar ini hadir ya, Iya, terus hadir. di event yang nanti akan diselenggarakan. Dan Nanti insya Allah nanti dengarkan sendirilah apa yang disampaikan para ulama Baik. pada waktu itu. Kalaupun jika tidak bisa hadir nanti Ikuti. Bisa mengikuti di live MTA TV TV. dan Persada FM ya gitu ya. Persada FM. Persada FM ya, dan Gus Burhan. Ada lagi dari Renal di Sragen ini. Bagaimana Gus Kiai menanggapi keharmonisan ormas Islam khususnya di Surakarta dan sekitarnya? Barangkali ke Gus Burhan dulu. Ya, mungkin ini juga ya kami ibaratnya berbangga hati ya. Berbangga hati, tidak ada niatan yang lain, tapi kayaknya daerah-daerah lain harus mencontoh Kota Solo. Solo ini ya. Dalam hal bersilaturahmi, dalam hal menciptakan kedamaian dari berbagai elemen ya. Nah, terutama kami ya harus sebagai umat Islam ya kita wajib memberikan contoh yang baik, apalagi para kiai, para ulama, para elemen Islam, ormas Islam itu kan orang-orang yang menjadi panutan masyarakat ya. Kalau yang menjadi panutan aja sudah bercerai-berai atau saling memusuhi atau saling membenci ya, bagaimana nanti masyarakatnya atau jamaahnya. Makanya ini benar-benar menjadi contoh, benar-benar menjadi contoh. Karena di awal dulu kami membuat acara silaturahmi akbar yang pertama di Kota Solo di Masjid Agung waktu beberapa tahun yang lalu, itu banyak sekali yang tidak percaya. Banyak sekali yang tidak percaya. Apakah mungkin bisa duduk bersama para ini, padahal dalam sisi apa itu namanya mungkin perbedaan dalam madzhab, perbedaan dalam pemahaman dan sebagainya, bahkan perbedaan dalam satu menanggapi permasalahan-permasalahan di negeri itu. Tapi ternyata bisa duduk bersama dengan adem, dengan dingin, bahkan malam itu dicapai sebuah kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama dan kemudian diikrarkan bersama waktu di Masjid Agung, komitmen bahwa para kiai, para ulama ini untuk tidak berceramah yang saling menghujat, tidak berceramah yang saling meminteri, tidak berceramah yang konotasinya mengajak kebencian terhadap elemen yang lain. Ini sangat luar biasa. Baik, Gus Burhan, nampaknya ada telepon yang masuk. Ya. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa dan pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Santoso di Karanganyar. Silakan Pak Santoso di Karanganyar. Ada yang ingin ditanyakan kepada Kiai Halim dan Gus Burhan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini kan saya melihat flyer
yang di sebar panitia ada banyak kiai-kiai, ustadz, ada habib juga. Terus kemudian di sana ada KRT Anom dari Keraton Kasunanan ya. Tafsir Anom. Sementara saat ini juga ada raja baru dari Mangkunegaran. Apakah ada juga wakil dari Mangkunegaran? Karena sebenarnya kalau dirunut ke atas itu Mataram ini kan Islam gitu. Nah ini agar semuanya dapat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoso. Silahkan. Ya, Mas Burhan. Baik, mungkin banyak ya juga yang belum tahu. Memang dalam silaturahmi akbar ini kami sebutkan lagi ya. Nanti akan sebagai tokoh penceramah itu ada Gus Ahmad Rifai SH dari Al Hidayah. Kemudian ada Kiai Haji Syihabuddin dari DSKS. Kemudian ada Kiai Haji Muhammad Halim dari Takmirul Islam, kemudian ada Kiai Haji Aris Munandar dari Dewan Dakwah, kemudian ada Kiai Haji Ali Basmul dari Al Irsyad, kemudian ada Kiai Haji Mujazin dari Pondok Pesantren Al Mukmin Nguruki, kemudian ada Habib Soleh Al Jufri dari kalangan Habaib, kemudian juga ada Ustadz Nur Khalid Saifullah sebagai dari Ketua Umum MTA, kemudian juga ada Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sobari dari Muhammadiyah, kemudian juga dari Nahdlatul Ulama ada Kiai Haji Muhammadiyah Nafi dan Ketua PCNU Kota Surakarta Gus Masyuri. Lalu memang ada dari keraton yaitu KRT Kiai Haji Muhammad Muhtarom sebagai tafsir Anom Keraton Surakarta. Lalu kemudian nanti doa, alhamdulillah nanti didoakan ya, kita semua membaca doa oleh Kiai Haji Abdul Rozak Sofawi ya, Mbah Rozak dari Al-Mu'ayyad Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, yang mana benar-benar ini sesepuh kita semua. Lalu undangan kami mengundang seluruh komponen masyarakat. Doa Habib Jamal juga, insya Allah. Juga doa nanti juga ada dari Habib Jamal, kakaknya Habib Syekh. Kemudian undangan kami juga mengundang dari jajaran Forkopimda ya. Kita juga mengundang Bapak Wali Kota, Pak Kapolres, Bapak Dandim, kami akan undang. Kemudian dari sisi tadi yang ditanyakan Mangkunegaran, itu juga satu kaitan dengan Mataram Islam, tentu saja juga akan kami undang. Dan banyak tokoh-tokoh semuanya, tokoh-tokoh Islam. Bahkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini dikenal sebagai tokoh politik atau apa, bahkan ya semuanya kami undang untuk bersilaturahmi. Dan di situ yang terjadi yang sebelum-sebelumnya benar-benar cair, benar-benar cair, dan di situ tidak lagi kemudian bicara atas nama kelompoknya atau atas nama kepentingan parpolnya atau atas nama kepentingan pesantrennya atau apa, murni benar-benar nanti akan bersilaturahmi. Dan yang dibicarakan apa? Ya perkuat ukhuwah, saling mengenal. Nah, inilah yang semoga bisa menjadi contoh. Kan sudah banyak istilahnya, idiom di Indonesia kan, biasanya yang bisa menginspirasi negara Indonesia itu kan bermula dari Solo ya. Solo. Nah, ini makanya Solo benar-benar harus menjadikan contoh yang baik dari Solo. Kalau Solo kayak dulu ibaratnya Solo kobong ya Indonesia kobong kan itu kan. Ya, kalau Solo damai, Solo baik, insya Allah ya Indonesia baik dan damai. Ya. Kemudian doa itu sangat penting. Makanya kenapa kita doa untuk negeri ya, kita bagaimanapun kita harus mempunyai jiwa yang sangat tinggi, jiwa tanah air.
bagaimana jiwa cinta tanah air itu juga ya menurut kami ya sebagian daripada iman. Sehingga sangat penting bahwa kita harus peduli dengan negeri kita, dengan bangsa kita. Ya. Kalaupun kita belum bisa berperan menjadi pejabat atau menjadi apa yang duduk di pemerintahan atau menjadi elemen-elemen lain yang penting, setidaknya kita selalu berdoa dan mendoakan negeri kita. Ya, mungkin gitulah. Ya. Terkait keharmonisan yang ditanyakan Reynald Sragen tadi, Kiai, Surakarta sudah membuktikan bahwa apapun ormasnya, apapun bajunya, kita ini umat Islam dan bisa bersama. Ya. Ada nggak, Kiai, usaha dari tokoh-tokoh umat Islam di Surakarta untuk mengenalkan juga apa yang selama ini dicapai di Surakarta ke daerah-daerah lain yang barangkali saat ini belum tumbuh kebersamaan dengan baik nih, Kiai? Silakan. Ya, sudah berkembang seluruh raya. Alhamdulillah ini sebenarnya secara personal ya. Secara personal karena kami ini person-personnya akhirnya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Yang alhamdulillah sekarang seperti Karanganyar itu di sana dimotori oleh Ustadz Syihabuddin. Yang beliau juga bagian dari forum silaturahmi ini. Ini beliau Karanganyar itu luar biasa silaturahmi antara ulama dan umarok di sana. Sehingga juga hasilnya sangat tampak sekali itu persatuan di sana. Terus di daerah Boyolali itu pun juga sudah mulai juga berkembang forum silaturahmi semacam ini. Ya. Kami mungkin secara informal juga bicara-bicara dengan beberapa tokoh yang di daerah, ada di Sukoharjo itu pun juga mulai. Karena di antara anggota forum silaturahmi ini ada yang dari Sukoharjo, dari berbagai tempat. Maka Solo Raya, Kiai. Solo Raya. Jadi mereka sudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat mereka. Alhamdulillah tampaknya sudah mulai ada tanda-tanda muncul di tempat-tempat yang lain. Ada hasilnya, ada hasilnya, insya Allah. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi. Ya alamilah gitu. Alami gitu ya. Baik. Ada juga ini pertanyaan dari Eko di Klaten, Kiai, dan Gus Burhan. Barangkali nanti bisa ditanggapi. Saya membaca pamflet atau flyer yang disebarkan terkait tema yang diangkat dengan semangat hijriyah, kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Pertanyaannya, kenapa memilih tema ini, Kiai dan Gus Hilal? Apakah ukhuwah kita selama ini melemah sehingga harus kita evaluasi kembali? Silahkan, barangkali dari Gus Burhan dulu. Mungkin tema kita kalau yang mengikuti kegiatan kita itu temanya selalu meningkat ya. Kalau dulu dengan semangat hijriyah kita wujudkan atau kita bangun ukhuwah Islamiyah. Awalnya diawali dari mewujudkan dulu gitu ya. Kemudian perjalanan itu sudah terwujud. Ukhuwah itu sudah terwujud dengan suksesnya acara yang lalu dengan per 3 bulan kita bertemu gitu. Nah, kemudian sekarang ini sudah terwujud lah, kita perkuat kan, karena kalau tidak kita perkuat nanti akan mudah diadu domba, akan mudah diruntuhkan, akan mudah dicerai-beraikan. Nah, karena makanya yang sudah kita rajut, yang sudah kita bangun, ya kita perkuat kan, gitu kan. Kalau kita membangun sebuah rumah, sudah dibangun ya harus diperkuat. Kalau bahkan diperhias gitu ya. Kemudian diperhias itu tadi, yang saat ini terselenggara ini nanti ada hiasan ya. Kalau bicara hiasan ya kita sambungkan adalah dengan kita juga ingin memperkuat dalam sisi ekonomi. Nah, ekonomi Islam. Makanya yang berbeda dalam gelaran silaturahmi akbar kali ini adalah adanya Expo Bazar Muslim.
produk-produk umat Islam. Produk-produk umat Islam. Nah, ini sangat penting karena bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi umat Islam, kemandirian ekonomi pesantren. Nah, kita nanti ada Expo Bazar Muslim se-Solo Raya juga untuk pesertanya itu tanggal 5, 6, 7 tanggal Agustus. 5, 6, dan 7 Agustus. Ya, 5, 6, 7 Agustus. Tempatnya juga di Pagelaran. Nah, di situ bazar produk ya ada, kuliner halal, oleh-oleh, snack, herbal, Tibun Nabawi, fashion muslim, handicraft, perlengkapan sholat, buku, kitab dan sebagainya. Expo-nya juga expo pesantren juga pondok pesantren mengenalkan supaya masyarakat juga lebih mengenal pendidikan pondok pesantren, sekolah Islam unggulan, kemudian lembaga-lembaga bank syariah, hotel syariah, kemudian travel agent dan sebagainya, UMKM, dan juga banyak acara-acara yang akan digelar di Expo itu, motivasi-motivasi bisnis, kemudian kegiatan-kegiatan potensi dari pesantren, bahkan ada penampilan seni budaya, ada penampilan pencak silat, penampilan bela diri, penampilan dari berbagai komunitas yang kami sediakan tempat. Nah, kami sediakan tempat untuk berbagi ilmu, untuk saling menolong, untuk saling menguatkan dalam sisi ekonomi. Karena kalau kita, walaupun kita sudah kuat dalam sisi ukhuwahnya, tapi dalam sisi ekonominya lemah juga kurang sempurna. Makanya kali ini kita tambah dengan silaturahmi ekonomi ya, mungkin kebetulan nanti malam alhamdulillah kami akan ditemui, bahkan yang aktif mengajak adalah dari Bank Indonesia cabang Surakarta yang ingin menemui kami karena sangat tertarik dengan bagaimana kita ingin memperkuat pondasi ekonomi dari umat Islam, dari pesantren dan sebagainya. Itu tambahan dari gelaran acara ini. Itu adalah bagian menghiasi rumah ukhuwah yang sudah kita buat dan sudah kita perkuat, kemudian dihiasi dengan kegiatan-kegiatan tambahan yang memunculkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya, Gus ya. Baik, Kiai dan Gus Burhan, ini barangkali menjadi pertanyaan yang terakhir dan sekaligus ajakan kepada kaum muslimin. Harapan dan pesan kepada kaum muslimin yang hendak atau akan menghadiri event yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus nanti, Kiai. Silahkan, Kiai. Kalau harapan kami yang pertama, hadiri nanti acara yang kami selenggarakan sejak hari Jumat hari Jumat siang. Silahkan hadir untuk menyaksikan Expo Bazar Muslim. Monggo ambil habis Jumat atau sorenya, terus juga besok hari Sabtu, dan terutama memang malam Ahad itu kami berharap semaksimal mungkin umat Islam bisa berbondong-bondong untuk hadir menyaksikan para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam duduk bersama. Menyaksikan duduk bersama itu saja sudah satu hal yang sangat-sangat manfaat insya Allah. Walaupun mungkin tidak mendengarkan, tapi melihat saja. Apalagi nanti mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang saling mendukung satu dengan yang lain. Harapan sesudah itu umat Islam itu sudah, walaupun masing-masing punya baju sendiri-sendiri dalam wadah elemen-elemen umat Islam, ormas umat Islam, tetapi melihat saudara Muslim itu adalah saudara, walaupun tidak dalam satu ormas. Saudara karena Islam, karena persaudaraan Islam itu sebenarnya sudah diresmikan oleh Allah. Sudah diresmikan. Yang namanya orang beriman adalah saling tolong menolong dan bersaudara satu dengan yang lain. Itu yang kami harapkan. Baik. Terima kasih.
Ke Gus Burhan Hilal, silahkan pesan yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin dan harapan ke depan untuk event sebesar ini. Silahkan Gus. Ya, harapan kami ini bisa menjadi contoh dan menjadi kegiatan yang terus dilaksanakan dan juga bisa dilaksanakan dimanapun juga, karena ini hal yang sangat baik dan kami sungguh sangat merasakan manfaatnya dan jelas ya dalam hadis apa manfaat silaturahmi kan sudah sangat jelas ya, sangat jelas manfaat dari silaturahmi. Jelas itu menghapuskan dosa-dosa, kemudian juga silaturahmi itu membuka pintu rezeki, ada hubungannya dengan bazar silaturahmi itu. Kemudian silaturahmi itu membuat awet muda, karena apa? Memperpanjang umur, manfaat, itu 3 hal silaturahmi. Ya, hanya pesan singkat dari saya ya salam silaturahmi. Salam silaturahmi. Baik. Kiai Halim dan Gus Burhan Hilal, terima kasih telah hadir di spesial program kali ini. Semoga menjadi langkah awal di tahun baru Hijriah ini menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Khususnya bagi umat Islam di Surakarta dan Indonesia. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Kiai. Ya, pemirsa channel terpilih MTA TV dan Persada FM dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita terkait dengan event besar yang akan diselenggarakan di Surakarta nanti. Jangan lupa hadir dan ikuti, simak bersama keluarga, bisa lewat MTA TV maupun Persada FM live event di tanggal 6 Agustus hari Sabtu nanti. Silaturahmi akbar dan doa untuk negeri. Saya Sufyan Al-Ayubi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan wabillahi taufik wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.